Selamat datang di Pecinta Manga. Kali ini aku akan melanjutkan manhwa yang berjudul Ranger Return. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Sebelumnya di Ranger Return, debut Yunus sebagai streamer berhasil dengan sukses besar. Anda menerima event quest, pria yang tak terkalahkan. Inilah momen kebenaran saat Anda berusaha menjadi player pertama yang menangkan 100 pertandingan berturut-turut di Colosseum. Kelas C, persyaratan, menangkan 10 pertandingan. Jika kalah, Anda gagal dalam quest, reward, titel, dan item. Yunus terkejut dan senang karena mendapatkan quest baru. Yunus pun memberitahu penontonnya kalau Yunus sekarang sudah berhasil memenangkan 90 pertandingan. Dan sekarang dia menerima quest, Yunus akan mendapatkan titel jika Yunus berhasil menang 100 pertandingan berturut-turut. Muncul pesan dengan kata, jika Yunus menang dan berhasil menyelesaikan quest, dia akan memberi 10.000 gold pada Yunus. Membaca pesan itu, Yunus kaget karena 10.000 gold sama dengan 10 juta won. Kami telah menemukan lawan untuk pertandingan Anda selanjutnya. Pertandingan ranking Anda akan dimulai sekarang. Begitu Hyunwoo mengetahui dia akan mendapatkan uang yang banyak jika dia berhasil menyelesaikan quest, Hyunwoo langsung bersemangat. Begitu player lawan muncul, Hyunwoo langsung menyerang mereka tanpa ampun. Cepatlah mati, berikan 10 juta wonku, teriak Hyunwoo. 1. Pemenangnya player Kang Hyunwoo. 2. Pemenangnya player Kang Hyunwoo. 3. Pemenangnya player Kang Hyunwoo. Sampai akhirnya Hyunwoo memenangkan pertandingan ke-99-nya. Ada yang berkomentar kalau Hyunwoo berubah jadi mata duitan. Ya memang MC kita akan selalu bersemangat kalau masalah uang. Ayo kita lanjutkan pada lawan terakhir kita. Tunjukkan dirimu wahai korban ke-100ku, teriak Hyunwoo. Lalu muncullah lawan terakhir Hyunwoo. Melihat lawannya, Hyunwoo cukup kaget karena dilihat dari set Cobra yang player itu pakai, berarti dia berada di level 100 ke atas. Semua lawan Hyunwoo sebelumnya yang level paling tinggi antara level 80 dan 90. Kalau dia berlevel lebih dari 100, berarti player itu sudah sampai advance secondary kelasnya. Dengan kata lain, player itu mungkin cukup berbahaya. Hyunwoo tidak punya pilihan selain menggunakan senjata rahasianya. Dia pun mensummon Tangi, si senjata rahasia. Seperti biasa, setiap Tangi disummon, Hyunwoo akan keluar kata-kata mutiara, yaitu kata-kata kasar pada Hyunwoo. Tapi anehnya, karena kemunculan Tangi membuat Hyunwoo kebanjiran donasi. Karena para penonton menyukai Tangi yang mereka anggap sangat imut. Melihat itu, Hyunwoo menjadi bertanya-tanya, kenapa Tangi lebih terkenal darinya? Hyunwoo pun memberitahu Tangi bahwa sekarang mereka sedang live, banyak orang yang sedang menonton mereka dan memintanya untuk menjaga mulutnya. Tangi yang tidak mengerti tentang streaming langsung marah pada Hyunwoo karena menduga Hyunwoo sudah menipunya lagi. Pertandingan ranking Anda akan dimulai sekarang. Player lawan Hyunwoo mengangkat pedangnya dan mengatakan kalau Hyunwoo dan Tangi terlalu cerewet dan bersiap menyerang Hyunwoo. Sedangkan di posisinya Hyunwoo, Tangi menolak memberikan buff pada Hyunwoo karena dia masih marah dan menganggap Hyunwoo telah menipunya. Hyunwoo pun membujuk Tangi dengan cara akan mengizinkannya naik ke pundak Hyunwoo. Anda menerima Bear Spirit, health Anda akan meningkat, strength Anda akan meningkat. Anda menerima Forest Blessing, ketahanan Anda akan meningkat, health Anda akan pulih terus-menerus. Akhirnya, Tangi memberikan buff pada Hyunwoo. Dengan begini, Hyunwoo punya waktu 5 menit untuk melawan lawannya dengan lebih setara. Dan boom, pertarungan pun dimulai. Lawan Hyunwoo kali ini cukup membuat Hyunwoo kewalahan. Kalau bukan karena buff yang Tangi berikan, mungkin Hyunwoo sudah kalah sekarang. Pertarungan itu berjalan dengan begitu sengit, dengan kedua player yang saling menyerang tanpa henti. Serangan lawan Hyunwoo begitu cepat dan kuat. Pasti lawannya bisa ada di posisi top 1 juta player Colosseum, bukan karena keberuntungan semata, pikir Hyunwoo. Hyunwoo pun mengeluarkan tekniknya. Giant Strength aktif, status strength Anda akan meningkat untuk sementara. Hyunwoo menggunakan Giant Strength. Hyunwoo pun langsung mengayunkan pedangnya pada sang lawan. Walaupun sang lawan mampu menampi serangan Hyunwoo, dia tetap terkejut dengan serangan Hyunwoo yang begitu kuat. Slash! Hyunwoo menebas leher sang lawan yang ternyata hanya mampu membuat Cobra setnya sedikit tergores. Sepertinya seranganku belum cukup kuat, kata Hyunwoo dalam hati. Begitu player itu mengetahui serangan Hyunwoo mampu membuat lehernya tergores, player itu cukup kesal dan mengatakan kalau dia penasaran bagaimana bisa player berlevel rendah seperti Hyunwoo bisa berhadapan dengannya. Dia pun memuji Hyunwoo kalau Hyunwoo cukup kuat dan bertanya apa Hyunwoo seorang booster. Mungkin kita lebih familiar dengan kata joki.
Mendengar itu, Hyunwoo kesal dan menjawab kalau dia bukan seorang booster, dia adalah seorang streamer pertama Backstreet Boys, dan menambahkan kalau saat itu juga Hyunwoo sedang streaming. Hyunwoo pun langsung menyerang player itu. Serangan itu mampu ditangkis lawannya. Pertarungan mereka kembali berjalan dengan sengit dengan serangan yang bertubi-tubi. Hyunwoo harus mengalahkan lawannya sebelum bab tangi habis. Kalau itu sampai terjadi, maka Hyunwoo tidak punya kesempatan untuk menang. Sebenarnya Hyunwoo malu karena dia tidak mempunyai banyak skill. Tapi dengan tekadnya yang kuat, Hyunwoo mampu membuat lawannya terpojok dengan serangan bertubi-tubi miliknya, membuat player itu murka dan mengeluarkan skill pedang energi. Melihat skill itu, Hyunwoo terkejut. Apa yang harus Hyunwoo lakukan, pikir Hyunwoo. Begitu serangan itu datang, Hyunwoo menangkis dan menghindari serangan itu dengan pedangnya, membuat lawannya terkejut dan lengah. Dan slash! Dengan kesempatan itu, Hyunwoo menebas sang lawan. Muncul notifikasi pemenangnya player Kang Hyunwoo. Rank senjata rahasia Anda telah meningkat menjadi E. Skill rank Master of Combat Anda telah meningkat menjadi E. Bukti kualifikasi quest selesai. Pria tak terkalahkan quest selesai. Akhirnya Hyunwoo berhasil memenangkan pertandingan terakhirnya dan berhasil menyelesaikan 2 quest sekaligus. Melihat Hyunwoo yang berhasil memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, penonton bersorak dan menggila karena Hyunwoo player level 50 berhasil mengalahkan player dengan level 110. Setelah 10 jam streaming, Hyunwoo begitu kelelahan, tapi begitu muncul pesan Hyunwoo mendapatkan donasi 10.000 gold coin, dia bersemangat kembali dan mengucapkan terima kasih untuk 10.000 gold coinnya sambil berteriak senang. Setelah itu, Hyunwoo pun pamit untuk log out. Di dunia nyata rumah Yeonchan, terlihat Hyunwoo yang terkapar karena kelelahan bermain arena 10 jam non-stop. Hyunwoo mengatakan kalau streaming itu tidak mudah, dia harus bertarung, berbicara, dan harus menjaga kata-katanya secara bersamaan. Yeonchan pun mengatakan kalau nanti Hyunwoo akan terbiasa. Lagi pula, Hyunwoo berhasil mendapatkan uang yang banyak hari ini. Mereka pun langsung mengecek pendapatan Hyunwoo untuk hari ini. Yeonchan bertanya, apa angkanya error? Begitu melihat pendapatan Hyunwoo, ternyata Hyunwoo menghasilkan 57.384 gold coin, membuat Hyunwoo dan Yeonchan membatu. Yeonchan menghitung pendapatan Hyunwoo dengan perbandingan uang tunai. Begitu mereka mengetahui, mereka berdua terkejut karena penghasilan Hyunwoo lebih dari 57 juta won. Streamer pertama Hyunwoo sebagai Backstreet Boys langsung menjadi viral di semua platform. Begitu namanya tersebar luas lewat internet, banyak platform streaming dan sponsor perusahaan yang ingin bekerja sama dengannya. Di dalam arena pun sama, banyak guild yang tertarik dengan Hyunwoo. Salah satunya Mega Guild Mano, Guild Master Marco. Terlihat Guild Master Marco sedang marah pada bawahannya begitu mengetahui bahwa para sponsor mengurangi dana yang mereka berikan dikarenakan para sponsor tertarik dengan streamer baru yang bernama Backstreet Boys alias Hyunwoo. Marco bertambah marah begitu mengetahui kalau Hyunwoo hanya berlevel 50. Marco pun berkata antara mereka membuat Hyunwoo bergabung dengan guildnya atau mereka harus menghancurkan Hyunwoo. Di tempat lain, Mega Guild Pony, Guild Master Carry, mereka sedang menonton video Hyunwoo yang menunjukkan Raja Kekaisaran Yutmar. Ada yang berkata Hyunwoo adalah satu-satunya player yang mampu mengungguli The New World Guild dan The Behemoth Guild yang merupakan player utama pelaksana MS Quest dan menjadi player pertama yang bertemu dengan Raja. Ditambah hubungan Hyunwoo dengan LeBron yang seperti lebih kuat daripada mereka. Mereka pun memutuskan untuk menemukan Hyunwoo karena Hyunwoo saat ini lebih dekat dengan MS Quest. Mejo, biar kalian tidak pusing tentang guild-guild di sini, jadi terdapat banyak guild-guild besar seperti Mega Guild, New World Guild, The Behemoth Guild. Terus guild-guild besar itu punya anak-anak guild seperti Mega Guild mempunyai anak-anak guild, Mano Guild, dan Pony Guild. Di tempat lain, Hyunwoo sedang mengajak Tangi untuk makan-makan. Hyunwoo mendapat notifikasi peraih 100 kemenangan berturut-turut. Titel diberikan kepada player yang pertama kali menang 100 kali berturut-turut di Colosseum. Efek damage serangan meningkat 20% ketika bertarung dengan manusia tipe monster termasuk VVV.
Ternyata notifikasi itu adalah reward Yunu karena sudah memenangkan 100 kemenangan berturut-turut di Colosseum. Melihat notifikasi itu, Yunu senang karena dia mendapatkan reward yang keren. Bahkan Yunu mendapatkan cincin yang berisi dengan Giant Spirit, cincin yang berisi dengan Giant Spirit raksasa dari zaman mitos di masa lalu. Pengguna dapat merasakan power dan spirit raksasa. Great, unik, persyaratan tidak ada efek. Strength bertambah 50, mana bertambah 50. Giant Figure, strength Anda akan meningkat sama dengan jumlah status mana Anda bertahan 5 menit, cooldown time 2 jam. Yunu tidak menyangka kalau cincin reward itu dengan cincin yang dia dapatkan saat tutorial ternyata satu pasang. Anda telah terlengkapi dengan 2 dari 3 demi teologi Giant. Anda akan mendapatkan efek 2 dari 3 pasang. Semua status bertambah 50. Yunus senang, semua statusnya meningkat berkat cincin uniknya. Status window Kang Yunu level 50 warrior. Title yang pertama bertemu raja. Warrior acknowledged by Khan. Rising star acknowledged by Lebron. Yang pertama menginjakan kaki di istana kekaisaran. Strength 70 bertambah 300. Health 60 bertambah 180. Agility 125 bertambah 150. Mana 60 bertambah 130. Fighting spirit 6 bertambah 100. Melihat status windownya, Yunu merasa dia sangat beruntung. Saat melihat Tangi yang sedang makan, Yunu berpikir untuk menjadikannya maskot channel miliknya karena ternyata Tangi bisa populer dan berharap Tangi bisa membuat channelnya semakin sukses. Saat itu juga Yunu sedang kegirangan karena membayangkan reward yang akan dia dapatkan dari sang raja karena sudah menyelesaikan questnya. Istana Kekaisaran Yutmal. Yunu menemui sang raja. Sang raja pun kagum pada Yunu karena belum seminggu Yunu sudah kembali. Sang raja pun mengatakan ternyata kalau sepertinya Yunu punya kemampuan seperti yang Lebron katakan. Mendengar itu Yunu berterima kasih pada sang raja sambil bersujud karena Yunu tertekan aura kekuatan dari sang raja yang begitu besar. Walaupun status Yunu sudah meningkat, tapi Yunu masih belum kuat dengan aura kekuatan yang dikeluarkan sang raja. Yunu pun bertekad harus naik ke level, setidaknya butuh level 200 atau 300 untuk bisa duduk tegak di depan sang raja. Sang raja pun memberikan sebuah item berbentuk lereng kepada Yunu. Anda telah menyelesaikan quest bukti kualifikasi. Anda mendapatkan gift dari Emperor. Raja pun memerintahkan Yunu untuk mengambil kelereng itu dan menemukan Alred di Gunung Arti. Anda menerima quest baru, pergi ke Gurun Arti. Anda mendapatkan gift dari sang raja. Ambil gift dan temukan Alred di Gurun Arti. Grade C, persyaratan bertemu Alred, reward Alred skill. Sang raja juga meminta Yunu untuk menyelidiki para kelompok pemberontak di Gurun. Selidiki kelompok pemberontak. Kelompok pemberontak ada di suatu tempat di Gurun Arti. Kumpulkan informasi rinci tentang mereka. Kelas MS, persyaratan, informasi tentang kelompok pemberontak, reward, gift dari sang raja. Dengan tubuh yang mulai drop, Yunu menerima perintah sang raja. Gurun Arti. Player telah diberi akses ke area itu karena perannya dalam pencarian MS quest pertama di arena. Gurun Arti muncul untuk pertama kalinya saat Yunu melakukan MS quest saat masih menjadi Melegat. Di Gurun Arti terdapat monster kalajengking. Terlihat Yunu dan Tangi sedang sibuk melawan monster kalajengking. Anda telah mengalahkan Scorpion Gurun. Anda menerima experience point. Setelah berhasil mengalahkan para monster Scorpion, Yunu dan Tangi melanjutkan perjalanannya menuju Castle Ripa, tempat di mana Alred berada. Mereka harus berjalan menuju Castle Ripa karena Castle Ripa tidak memiliki teleportation scroll. Setelah berjalan jauh, akhirnya mereka sampai di sebuah pemukiman. Yunu tidak begitu yakin kalau itu adalah Castle Ripa karena itu menjadi pertama kalinya Yunu datang ke tempat itu. Saat sedang berdiskusi dengan Tangi, Yunu melihat dari jauh ada seseorang yang menghampiri mereka. Kapten penjaga Castle Ripa, Alred. Ternyata orang itu adalah Alred yang dicari Yunu. Yunu pun memberikan kelereng atau token dari sang raja pada Alred. Setelah menerima token dari sang raja, Alred memberikan Yunu reward yaitu item buku Crescent Moon Slash. Seperti namanya, ini skill yang mengeluarkan energi pedang berbentuk bulan sabit. Tipe aktif, Great Rare Epic. Anda bisa mengeluarkan serangan pedang energi berbentuk bulan sabit. Yunu begitu senang karena mendapatkan rare item dengan skill yang hebat. Setelah itu Yunu menanyakan info kelompok pemberontak di Gurun pada Alred, yang membuat Alred terkejut bertanya bagaimana Yunu bisa tahu tentang hal itu. Yunu pun menjelaskan kalau Yunu menerima perintah dari sang raja untuk memberikan token pada Alred dan juga menyelidiki informasi tentang kelompok pemberontak.
Setelah mendengar itu, Alred memberikan gulungan peta pada Yunu. Di peta itu, Alred telah menandai 3 tempat yang mencurigakan termasuk Kastil Ripa. Alred menjelaskan dia yakin kalau adanya kerjasama antara Kastil Ripa dengan kelompok pemberontak dan menyelundupkan senjata dan suplai lainnya. Alred pun mendoakan agar Yunu berhasil menyelidiki para pemberontak. Ada 3 tempat yang ditandai oleh Alred di peta, yaitu Kastil Ripa, wilayah suku Tuma, dan Danau Brigen. Tempat yang paling mudah untuk Yunu adalah wilayah suku Tuma, area yang dipenuhi dengan goblin gurun dan scorpion gurun, tempat biasa untuk hunting para player berlevel 90. Di dekat wilayah suku Tuma ada rahasia yang hanya Yunu ketahui ketika menjadi Melegat. Yunu yakin kalau hal itu adalah kunci dari quest yang Yunu laksanakan sekarang. Yunu dan Tangi pun sampai di tebing. Tangi menanyakan apa yang akan mereka lakukan di tebing. Yunu pun menjawab, percayalah padanya, dan mengangkat Tangi. Yunu pun loncat dari tebing menuju kaktus raksasa. Jika Yunu berhasil menyelesaikan quest ini juga, Yunu bisa menyusul pelaksana main skenario lainnya, dan dia tidak sabar dengan reward yang akan dia dapatkan selanjutnya, pikir Yunu.